Minat masyarakat Indonesia berinvestasi aset kripto meningkat signifikan. Pada Oktober 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mendata ada 9,5 juta investor aset kripto. Akan tetapi, tingginya minat berinvestasi pada aset kripto membuka celah penipuan. Iming-iming meraup untung berkali-kali lipat, menggoda korban masuk dalam perangkap penipu. Komplotan penipu memakai model money game atau penipuan skema Ponzi untuk menguras uang investor. Para pemain lama ini mengadopsi sistem multi-level marketing atau MLM untuk menghimpun peserta. Untuk meyakinkan para investor, bos atau pendiri money game menyiapkan aset kripto abal-abal atau token yang menumpang di teknologi rantai blok atau blockchain milik aset kripto yang sudah mapan seperti Ethereum. Apabila money game tidak bisa lagi membagi keuntungan ke peserta, kripto abal-abal ini dibagi ke peserta money game sebagai pengganti profit atau cuan berupa rupiah. Tim investigasi Kompas menelusuri perusahaan yang melakukan penipuan money game pada November hingga Desember 2021. Salah satu penipuan dilakukan PT Dunia Koin Digital. Tahun 2016, perusahaan menawarkan skema investasi dengan keuntungan bagi hasil tiap 10 hari. Besaran keuntungan berjenjang mulai dari 1,75 juta rupiah hingga 360 juta rupiah. Mereka juga menawarkan bonus pada member yang aktif merekrut anggota baru. Tahun 2018, pendiri PT Dunia Koin Digital, Anwar Muhammad Hasan, membuat token bernama WX Coin. Sejak saat itu, para anggota yang sebelumnya menerima bagi hasil dalam bentuk rupiah harus menerima WX Coin sebagai bagi hasil. WX Coin adalah token di blockchain milik Ethereum yang bisa diperjualbelikan. Belakangan WX Coin hampir tak bernilai lagi dan sulit diperjualbelikan. Bagi hasil keuntungannya dari mana pembagian hasilnya? Kok bisa ngasih profit sekian, margin ke saya sekian? Nah, beliau meyakinkanlah ke saya. Ternyata, contoh harga BTC saat ini, hari ini di angka 100 juta per BTC. Tiba-tiba besok ketemu di angka 150. Nah, disitulah selisih hasil itulah buat membagi profit kepada nasabah tadi. Jadi, akhirnya orang yakin dong dengan Anwar dilaporkan ke polisi, namun keberadaannya sulit dilacak. Alamat PT Dunia Koin Digital dan alamat KTP Anwar di daerah Kedaung Pamulang, Tangerang Selatan ternyata fiktif. Rumah Anwar di perumahan The Latinos Cluster The Rio BSD City sudah berganti kepemilikan. Praktik serupa juga ditemui di Bekasi, Jawa Barat. Investasi aset kripto abal-abal bernama Edinar Coin Cash atau edisi cash. Harga beli per koin edisi cash dipatok Rp20.000 dan harga jual Rp15.000. Pemegang koin mendapat keuntungan tetap berupa pertambahan 0,5% koin per hari atau 15% per bulan sesuai jumlah koin. Abdul Rahman Yusuf merupakan sosok di balik edisi cash. Dalam beberapa unggahan video di YouTube, Abdul Rahman terlihat melempar-lempar uang ke arah kerumunan orang. Abdul Rahman Yusuf juga berjanji membeli koin edisi C dari anggota jika koin tersebut tidak laku di pasaran. Tapi semuanya lancar, nggak ada yang tidak. Pada saat ada yang mau menjual koinnya nggak laku. Siapa Pak yang di sini yang koinnya nggak laku Pak? Nanti saya yang beli. Itu Pak. Jadi nggak ada Pak. Iming-iming mendapatkan uang secara mudah menarik perhatian masyarakat. Tercatat ada sekitar 50.000 anggota edisi cash. Menjelang akhir 2019, para mitra sulit mencairkan koin mereka ke rupiah. Beberapa bulan kemudian beredar kabar entitas edisi cash dipanggil Satgas Waspada Investasi. Per Oktober 2020, SWI mengumumkan bahwa edisi cash termasuk daftar investasi bodong. Abdul Rahman Yusuf dilaporkan ke polisi dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi. Ia menghadapi tuntutan penjara 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah atas tuduhan mendistribusikan barang dengan skema piramida. Kerugian ditaksir puluhan miliar rupiah. Tidak ada lagi jejak papan nama atau barang di sejumlah kantor edisi cash. Skema investasi aset kripto abal-abal juga terjadi di komunitas Give for Dream. Anggota Give for Dream diajak berinvestasi ke koin WCC mulai 1,5 juta rupiah dengan janji imbal hasil besar dan konsisten hingga 48% dalam 40 hari. Syaratnya, investor mengendapkan kripto atau staking dalam dompet digital pengguna. Pengelola berjanji imbal hasil koin dapat ditukarkan ke rupiah. Sejak Desember 2019, investor WCC mengeluh tak dapat lagi mencairkan koin ke uang rupiah. Situs givefordream.com sempat tidak dapat dibuka.
Bubar pada akhir Februari 2020, Gift for Dream meninggalkan para anggota dengan aset kripto yang nilainya telah anjlok hingga berkisar Rp600 per 1 Januari 2021. Erwin Noviantoro disebut sejumlah korban sebagai sosok di balik Gift for Dream. Setelah komunitas bubar, Erwin pun menghilang. Kan ada orang nomor satunya lah. Siapa, Bu? Kalau itu dari Salatiga itu timnya itu banyak. Dari Salatiga? Iya, tim Salatiga itu banyak. Siapa gitu ya? Oh gitu. Tim investigasi Kompas menelusuri rumah Erwin Noviantoro di Desa Butuh Salatiga. Rumah tersebut berpagar tinggi dan dijaga petugas keamanan. Saat mendatangi rumah tersebut, tim Kompas disambut petugas keamanan yang mengatakan Erwin tidak berada di rumah. Nomor telepon Erwin yang diberikan petugas keamanan tersebut ternyata tidak aktif. Saat ini para anggota Gift for Dream masih mencari Erwin untuk meminta pertanggungjawabannya. Kita capek-capek ngerekrut member, mereka yang nikmatin kan. Uangnya udah lari ke mereka semua kan. Gitu. Habis itu tekanan batin karena sama member ya. Member. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan seluruh entitas odong-odong itu masuk dalam daftar entitas aset kripto ilegal yang dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi OJK. Entitas itu juga tidak termasuk dalam daftar 229 kripto yang dapat diperdagangkan menurut Peraturan Bapeti Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing, masyarakat harus menghindari investasi dengan iming-iming imbal hasil dengan angka yang tidak masuk akal. Di mana mereka itu mengajak masyarakat lain untuk membeli aset kripto kita. Jadi aset kripto biasanya aset kripto yang nggak laku sebenarnya, yang nggak laku di pasar. Contohnya ya, ini ada LBC di NTB, Lucky Best Coin yang memberikan keuntungan sampai 300% per tahun. Dan bagi member yang merekrut orang itu dikasih bonus-bonus. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya, bahwa perusahaan itu hidup adalah dari member get member. Pada saatnya perusahaan itu pasti akan kolaps kalau member yang baru tidak datang, tidak ada yang dapat lagi karena mereka harus bayar profit kepada member yang datang sebelumnya. Pemerintah menerbitkan daftar entitas legal dalam investasi kripto untuk mengurangi korban investasi ilegal. Namun edukasi, peran aktif pemerintah dan ekosistem investasi kripto juga menjadi bagian penting dalam pencegahan. Jadi menurut saya dari sisi regulator itu dikasih daftarnya udah benar, cuman mungkin ajak beberapa komunitas yang notabene lebih vokal dalam hal untuk membantu membersihkan ekosistem ini, gitu. Ya tujuannya supaya kita sama-sama diskusi gimana supaya ekosistem ini bisa sehat. Karena ekosistem ini kalau nggak sehat, in the end of the day, orang Indonesia hanya ngerti kripto sebagai tempat spekulasi. Faktanya sebenarnya nggak seperti itu. Faktanya sebenarnya kita bisa bangun banyak sekali hal di dalamnya. Seperti contohnya yang metaverse. Metaverse ini kalau kita gabungkan dengan kripto, itu ciamik banget, keren banget loh. Tapi pada faktanya orang-orang nggak ngerti. Jadinya orang-orang jadikan kripto sebagai spekulasi.